Selamat datang kembali di Air Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-380. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-380 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Buka, PTRO, JAS, PNLF, dan Dinar, serta BBYB yang telah teman-teman request. Dan ada beberapa juga, mungkin ada 2 orang kalau tidak salah tadi, sahamnya mungkin masih belum bisa saya review karena cuma 6. Kalau tidak salah tadi ada friend, ada permintaan untuk bahas Antam Teens, mungkin ya, mohon maaf, mungkin kita bisa ulas di next episode ya. Sebelum kita lanjut untuk mereview, kita akan kembali membahas juga highlight dari ISG hari ini, di mana indeks ditutup naik 0,78% di level 6.536. Ini level yang luar biasa sekali. Reversal dari ISG itu begitu sangat kuat, sangat cepat. Pandemi di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, itu indeks jatuh begitu luar biasa sampai di level 3.900-an. Kemudian kalau teman-teman perhatikan lebih detail ya, kalau teman-teman perhatikan bahwa dari level 3.911 itu waktu penurunan dia bisa langsung rebound, dan hari ini merupakan yang cukup bagus ya, dengan kenaikan tertinggi tadi sempat di 6.600, sedangkan kita tahu bahwa all time high kita itu berada di 6.693. Artinya tadi dia sudah sempat berjuang untuk naik ke 6.600, namun sayang sekali masih belum sanggup ya, tertahan di 6.600, turun kembali di 6.536. Dan ini menjadi satu yang menarik sebenarnya, karena memang di tengah masih pandemi ya, belum usai juga, masih PPKM walaupun sudah level 1 semua, tapi indeks kita begitu bergairah sampai hampir mendekati all time high-nya. Jadi ini sebenarnya menjadi satu kesenangan bagi kita yang sudah dapat momentum kita ambil di bulan September. Tapi justru di titik ini bisa jadi momentum juga untuk kita, sebagian dari kita ya taking profit. Apakah indeks bisa turun lagi di bawah 5.000 atau di bawah 6.000? Rasanya sudah cukup susah ya kalau dengan kenaikan sini. Paling koreksi nanti bentok di 6.200, 6.100. Setelah itu dia akan membentuk all time high lagi di Windows dressing nantinya. Jadi di level saat ini memang indeks sudah apresiasinya sudah cukup tinggi, dan sepertinya memang perlu ada koreksi sedikit sebelum benar-benar terjadi Windows dressing. Nah, teman-teman tinggal lihat nih dalam history, apakah sebelum Windows dressing akan terjadi mini correction? Kalau memang ada ya, itu dipakai momentum tersebut untuk ambil. Karena apa? Semua orang tahu Windows dressing bahwa itu pasti hijau, karena secara data 10 tahun terakhir ya Desember pasti hijau. Tapi ketika ada goncangan sedikit, akhirnya banyak orang yang akhirnya ini benar nggak sih Windows dressing hijau lagi? Jadi akhirnya maju mundur. Nah, itu yang membuat hampir tidak semua itu bisa menikmati Windows dressing, dan nanti baru mengejar di bulan Januari, dan ternyata itu bulan-bulan yang sudah mendekati fase akhir. Di Februari udah dibanting lagi. Jadi jangan sampai kita salah momentum, kita baru digoyang sedikit kita sudah panik. Justru ketika digoyang, kita harus coba lihat jeli nih, ini penurunannya karena apa nih? Apa karena memang fundamentalnya jelek? Apa karena memang ada isu tertentu? Atau hanya market activity aja? Kalau cuma market activity ya tentu pasti akan balik lagi. Karena apa? Fundamental tidak berubah, sentimen tidak ada yang buruk. Jadi itu hanya masalah momentum sesaat, tapi kita tidak perlu panik ya. Tetap kita manfaatkan momentum tersebut. Kalau memang masih bisa nambah muatan ya silakan ditambah. Kalau yang belum punya barangnya silakan diambil. Jadi manfaatkan momentum yang terbaik. Jangan sampai kita asal kejar-kejaran, nyangkut, terus hilang deh kesempatan kita ikuti Windows dressingnya. Hari ini indeks juga tercatat transaksinya masih besar sekali, 17,7 triliun dengan 193 saham naik, 310 saham turun, dan ada 157 saham yang bergerak stagnan ya. Indeks tadi pagi sempat naik cukup tinggi karena memang BCA itu naik hampir 10% lebih ya. Setelah stock split langsung naik 10%, jadi BCA gila ya naiknya 10% itu sehari.
karena memang dia stock split harganya sudah di 7.500, 8.000 itu semua orang bisa jangkau. Tapi setelah itu dia kembali koreksi, indeks juga ikut terkoreksi. Kemudian kalau kita lihat foreign flow, hari ini tercatat net foreign buy 1,21 triliun. Dan coba kita lihat nih, apa saham yang menjadi incaran asing hari ini. Kembali sama ya, BBRI di 506 miliar. Kemudian ada Astra di 431 miliar. Mandiri di 167 miliar, BBCA di 137 miliar, dan ada Adaro di 66 miliar net buy asingnya. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Buka ya, bukalapak.com, di mana hari ini ditutup minus 5,45% di harga 695. Buka setelah jebol dari level PBL-nya, maka ini sudah sangat cukup kritis sebenarnya, karena ya sepertinya ini adalah level terendah. Bahkan tadi sempat di 685 ya. Ini mungkin all time low-nya Buka. Apakah dia masih bisa naik? Tidak ada yang tahu. Apakah dia masih punya prospek? Tidak ada yang tahu juga. Tapi kalau yang sudah punya riset dari awal, sudah punya reason to buy dari awal, tentu dia tidak mungkin panik. Tentu ini dia pasti selalu menjadikan kesempatan kalau dia punya reason to buy yang jelas di awal. Tapi kalau yang ikut-ikutan, tentu ini menjadi satu momok menakutkan, satu titik yang paling menegangkan, di mana kita mau hold atau mau lepas. Karena ketika kita hold dia turun terus, kita malah pusing, karena ya semua orang ngomongin windows dressing, tapi uang saya sedang nyangkut di Buka. Jadi saya harus apa nih? Habis saya cut loss dia terbang, tapi saya tidak cut loss, malah dia turun terus. Malah saya tidak bisa ambil kesempatan di windows dressing. Nah, inilah yang saya bilang dari semua video saya berulang-ulang kali, bahwa reason to buy itu harus jelas di awal. Sebelum kita memulai trading, kita harus memang benar-benar mengetahui kira-kira kita mau beli ini alasannya apa. Misalkan alasan beli Buka karena asing net buy, oke, tidak masalah, itu sebagai reason Anda. Tapi ketika asing net sell, ya tentu alasannya gugur dong. Ya Anda harus jual karena reason to buy Anda karena asing. Atau alasan buy-nya karena level support di 800. Ya udah, kalau sudah jebol di bawah 800, reason to buy-nya gugur dong. Wajib cut loss dong. Nah, ketika kita melanggar itu, tentu ada konsekuensinya. Nah, ini konsekuensi yang harus diterima. Jadi, tidak bisa kita salahkan orang lain. Itu karena dia bilang ini masih bisa naik. Ini karena potensinya bisa seperti Amazon. Ini dia bisa ke 3.000, 4.000 lah. Itu kan dia ngomong, karena dia punya reason to buy-nya di sana. Kita punya reason to buy yang berbeda, bahkan tidak ada. Nah, terus ngapain kita harus ikut dia gitu? Kalau yang dari awal kita mengakui bahwa kita salah, sekarang saya ikut-ikutan, ya sudah, kita harus koreksi, ya sudah, kita cut loss. Tapi kalau memang masih mau hold, punya reason to buy yang jelas, tentu di momen seperti ini malah mau nambah muatan, malah tambah senang. Karena itu tadi reason to buy-nya jelas gitu. Tapi kalau tidak punya reason to buy, pusing. Nah, untuk kasusnya Buka, karena level-level pentingnya sudah jebol semua, tentu ini beresiko. Karena apa? Kita masih belum tahu nih di mana level supportnya. Karena ini sudah all time low ya, terendah tadi 685. Apakah dia bisa ke 600, 500, 400, 300? Tidak ada yang tahu. Jadi untuk Buka, bagi teman-teman yang mungkin belum punya sahamnya, lebih baik kita wait and see. Kalau kita perhatikan dari nilai transaksi hari ini sekitar 672 miliar, lebih dari setengah triliun, ini besar sekali. Di mana cukup masif guyurannya dari salah satu broker, sangat masif sekali. Dan ini kita harus waspada juga ya, karena volatilitasnya juga pasti akan cukup tinggi. Dan yang sudah punya sahamnya, seperti biasa tadi, tanyakan kepada diri sendiri, saya beli Buka ini kenapa? Apa alasan saya beli saham Bukalapak? Nah itu langsung dijawab sendiri. Kemudian kalau memang reason to buy yang sudah gugur, ya why not kamu tidak cut loss gitu. Jadi kalau memang reason to buy-mu belum gugur, silakan hold, bahkan bisa nambah itu. Karena ya reason to buy setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau reason to buy sudah gugur, tetap masih hold. Nah, itu yang harus diperbaiki lagi. Kemudian berikutnya kita punya saham Petrosi, di mana saham ini ditutup minus 1,07% di harga 2780. Di mana setelah mengalami satu kenaikan, kemudian dia koreksi sedikit ya, koreksi hanya minus 1,07%. Namun ini kalau turun terus,
Ini penurunannya bisa sampai 2550 nih, karena support terkuatnya saat ini di PBH 2550. Jadi kalau memang dia harus turun, koreksi sehatnya, maka minimal harus bertahan di 2550. Nah, kalau memang benar ke sana ya lebih baik kita tunggu di situ. Kita tidak mungkin ambil atau berspekulasi di level sini. Ini kalau turun beneran, wah minusnya dalam, apalagi jebol lagi di bawah 2550. Potensi penurunan ke 2200 terbuka lebar juga. Jadi kalau untuk PTRO ya lebih direkomendasikan kalau misalkan kita sabar menunggu lebih dekat dengan supportnya, mungkin baru kita coba untuk entry ya, kurang lebih di sekitaran 2550. Kalau dari sisi broker summary memang ini terlihat menarik untuk PTRO, tapi secara teknikal masih belum menarik ya risk rewardnya. Kemudian berikutnya kita punya saham Jasnita Telekomindo ya, di mana saham JAS ini ditutupin 1,3% di harga 153. Saham JAS sendiri cenderung setelah turun dalam, dia cenderung sudah mulai sideways ya, dan sideways ini masih berada di atas PBL, indikator masih menunjukkan low dengan upside sampai ke 189. Jadi kalau misalkan JAST ini masih bisa bertahan minimal sama dengan 144, maka ya JAS ini masih aman. Kalau memang lebih menarik lagi, kalau misalkan mau entry buy ya bisa dapat 144 sampai dengan 146. Semoga bisa dikasih nih. Yang penting ini bisa dipertahankan. Kalau misalkan sahamnya tidak turun terus ke 144 sampai 146, kemudian teman-teman mau coba beli gitu kan, ya bisa dilakukan dengan money management ya. Bisa beli dulu di 153, kalau istilah kita bilang titip sendal dulu. Kemudian setelah titip sendal, kalau dia bisa turun lagi ya sudah, kita kembali nambah muatan lebih besar dari porsi awal beli. Tapi ingat, ketika jebol terus di bawah 144 ya wajib prepare untuk cut loss-nya. Untuk target kenaikan adalah menuju 189, ini adalah PBH atau resistennya. Kemudian target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di 200. Kalau kita lihat dari transaksi sekitar 2,5 miliar, maka coba kita perhatikan dari broker summary. Di sini terlihat memang secara broker summary ini mulai menarik ya. Jadi masukkan ke watchlist saja, pantau ketat JAST. Selama dia masih bertahan di atas 144 itu aman sekali. Tapi lebih bagus lagi ketika kita bisa dapat di range dekat dengan 144 ya. Jadi kurang lebih di 144 sampai dengan 146 itu kalau memang bisa dapat. Tapi kalau memang tidak bisa dapat di level tersebut, ya sudah, coba aja titip sendal dulu di 150 sampai dengan 153. Nanti kalau turun sedikit lagi tinggal tambah muatan. Kemudian berikutnya kita punya saham PNLF ya, Panin Financial, di mana saham ini tutup naik 0,55% di harga 180. Di mana tadi sempat ke 181, kemudian sempat turun juga ke 178, dia bergerak di situ-situ saja. Setelah turun ya, kemudian dia mantul dari level PBL di 175, kemudian dia bergerak cenderung seperti ini sideways, dan saat ini masih berada dalam medium risk antara dia mau menuju ke area PBH di 185 atau dia mau turun di sekitaran area PBL 175. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang ingin mau membeli atau tadi ada yang bertanya best entry di berapa, sebenarnya kalau dia bisa kasih kesempatan turun ya 175 sebenarnya bisa dapat ya. 175, 176 itu bisa menjadi best entry-nya ya kalau memang mau simpan panjang, karena sekali lagi fundamental ya, dicek lagi fundamentalnya untuk long term-nya bagus apa tidak. Kalau teknikal kan cuman kita mau nambah pelurunya itu di level berapa, jadi tidak asal kita tambah. Itu bagus juga kombinasinya, tapi kalau di harga saat ini memang cukup nanggung ya, antara dia mau terbang atau dia mau turun ini cukup nanggung. Jadi kalau memang dia dikasih kesempatan turun, ya sudah, kita minimal cobalah di sekitaran 175, 176. Karena kalau konsep investasi kan, kalau kita sudah punya yang namanya analisa, kemudian kita menemukan margin of safety-nya, maka semakin turun justru margin of safety-nya semakin besar. Nah, oleh sebab itu seharusnya semakin turun semakin menarik nih kalau untuk yang mau invest. Tapi kalau teknikal kan tidak, sudah jebol PBL ya wajib cut loss. Jadi harus bisa dipisahkan, boleh dikombinasikan tapi harus punya reason to buy jelas. Buy-nya kenapa? Kombinasinya boleh, tapi alasan belinya itu untuk invest, ya sudah kita sell ya kalau memang sampai margin of safety-nya memang sudah tercapai. Tapi bukan berarti kita sell kalau sudah sampai resisten, kan tidak gitu juga. Jadi ini balik lagi kepada masing-masing preferensinya, reason to buy-nya yang bisa menentukan, oh PNLF sudah layak saya jual, oh PNLF ini masih boleh saya hold. Jadi bagi yang belum punya barang pun lebih baik ya sabar 175, 176.
Kalau memang mau trading ya tunggu sekalian breakout lagi di 185. Jadi kalau masih di tengah-tengah ini masih cukup nanggung ya, antara dia mau beneran naik apa dia turun dulu. Jadi lebih baik kita wait and see, sabar, lihat kondisi mana yang terjadi. Turun mendekati kita buy, breakout juga kita lakukan posisi beli. Kemudian dari sisi broker summary memang saat ini terlihat masih belum menarik dengan formasi yang belum bagus dan volumenya juga masih belum menarik. Kemudian selanjutnya kita punya saham Bank Oke Indonesia dengan kode emiten DENAR, di mana saham ini tutup di harga 230 atau minus 5,74%, di mana Bank DENAR ini, Bank Oke Indonesia, itu ditutup di bawah level support terkuatnya 246, artinya sudah jebol, dan ini sebenarnya sudah tidak menarik ya, karena kemarin kan closing di 244, itu closing berada di bawah PBL-nya, memang sudah terlihat tidak menarik dan ya seharusnya belum boleh dibeli. Kita akan masuk kalau memang minimal dia bisa naik lagi di atas 246. Kalau dia masih berada di bawah itu ya potensi penurunan masih ada, dengan next target penurunan kurang lebih di 220 sampai dengan 222 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau spekulatif buy, tidak mau menunggu di breakout 246, ya sudah coba aja, siapa tahu bisa dapat di 220 sampai dengan 222. Jebol di bawah 220 ya prefer cut loss di 216 atau juga di 214. Untuk target kenaikan ya balik lagi ke 246, next ke 330 sampai dengan 402. Kemudian karena transaksinya masih sepi ya, cuma 500 juta saja, jadi memang fundamentaloginya masih susah untuk kita analisa apakah ini menarik atau tidak. Jadi kita harus tarik dalam beberapa hari ke belakang untuk melihat fundamentaloginya menarik atau tidak. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-380 kali ini adalah saham BBYB, di mana Bank Neo Commerce ini ditutup minus 6,83% atau auto rejection bawah di harga 1160. Pagi tadi sempat naik ke 1285, setelah itu BBYB mengalami auto rejection bawah ya, atau mengalami ARB sampai minus 6,83%. Nah, apakah BBYB masih menarik atau tidak? Jelas ini tidak menarik karena pertama bermainnya sudah berada di bawah PBL, belum ada adjustment PBL baru. Jadi kalau kita pakai chart saat ini memang jelas ini belum terlihat menarik. Kemudian candle patternnya juga 3 black cross ya, ini juga penurunan, bearish candle. Kemudian level terendah di 1240 pun juga telah ditembus. Jadi ini semua level-level pentingnya sudah terlewati semua, artinya ini cukup beresiko kalau kita ambil secara daily. Nah, bagaimana coba kita perhatikan secara weekly? Memang karena secara weekly-nya dia selama ini bermain di 200, tiba-tiba tembus sampai ke 1965. Ini kan kenaikannya sudah cukup banyak ya, hampir 9 kali mungkin ya. 8 sampai 9 kali kenaikan ya, modal 10 juta bisa jadi 80 sampai dengan 90 juta. Jadi kenaikannya sudah sangat signifikan, ya koreksi, wajar lah koreksi. Tapi sampai berapa koreksinya? Ya di sini tidak mungkin lah sampai 368, terlalu ekstrim sekali kalau dia sampai 368. Minimal dia akan mentok di level support psikologis di area 1000 ya. Itu kalau memang dia mau koreksi ke sana. Dan mungkin setelah itu ya teman-teman bisa pertimbangkan kalau memang ke 1000 apakah kuat nggak level support psikologis tersebut. Kalau memang kuat ya bisa dicoba untuk masuk. Tapi kalau memang jebol juga ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kemudian dari broker summary memang terlihat di sini secara volume terlihat menarik juga. Secara structure juga terlihat menarik. Nah ini coba kita perhatikan nanti keesokan harinya dia mau kemana nih pergerakan BBYB nih. Semoga dia bisa kuat turun dari 1100, kemudian turun lagi tapi mentok di 1000, setelah itu dia rebound. Semoga dia mentok di level support terkuatnya, support psikologis. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-380 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.